Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rosila NPM 1940401064, Saskia Nuspa NPM 1940401062, Alditi Wardana NPM 1940401078. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Saskia Nuspa. Di sini kami akan menjelaskan tentang indikator-indikator ekonomi dalam berinvestasi di pasar modal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pasar modal dan berinvestasi. Pasar modal yaitu pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan utang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Selanjutnya yaitu investasi. Investasi merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian yaitu indikator-indikator ekonomi dalam berinvestasi di pasar modal. Dibedakan dalam dua faktor, yaitu faktor ekonomi mikro dan faktor ekonomi makro. Faktor ekonomi mikro berupa dividen, profit, kelebihan aliran dana, perubahan fundamental perusahaan atau industri. Sedangkan faktor ekonomi makro yaitu neraca perdagangan, tingkat inflasi, upah minimum tenaga kerja, tingkat suku bunga, tingkat konsumsi konsumen, tingkat pengangguran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alditi Wardana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari pemateri pertama, yaitu tentang faktor ekonomi mikro. Yang pertama ada dividen. Tujuan dari pembagian saham adalah memberikan kepuasan pada para investor yang telah membeli saham perusahaan. Semakin besar dividen, maka semakin besar pula kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang kedua itu adalah profit. Profit adalah laba atau keuntungan. Profit dapat didefinisikan dalam ilmu ekonomi adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya. Yang ketiga, ada kelebihan aliran dana. Pada era globalisasi saat ini, di mana hambatan-hambatan perekonomian semakin pudar, peralihan arus dana dari pihak yang surplus kepada yang defisit akan semakin cepat dan tanpa hambatan. Pasar modal sebagai pintu investasi terhadap aliran dana dari pihak yang kelebihan kekayaan atau surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau defisit berperan sebagai lembaga perantara keuangan. Selanjutnya ada perubahan fundamental perusahaan atau industri. Segala sesuatu yang menggambarkan berbagai hal, kegiatan, dan prinsip-prinsip yang sangat penting dan mempengaruhi sifat dasar dari hal-hal lain atau merupakan elemen terpenting pada berbagai bidang. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi makro, yang terdiri dari yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan indikator dalam perekonomian dalam suatu negara. Apabila impor lebih besar daripada ekspor, bisa disebut neraca defisit. Maka negara tersebut lebih didominasi dengan barang-barang impor. Begitupun sebaliknya, apabila impor lebih kecil daripada ekspor, biasa disebut neraca surplus. Maka negara tersebut didominasi dengan barang domestik. Yang kedua, tingkat inflasi, yaitu meningkatnya harga-harga karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Tingkat inflasi yang terjaga membuat roda perekonomian lebih stabil dibandingkan tingkat inflasi yang tinggi. Yang ketiga, upah minimum tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum tenaga kerja, maka daya beli masyarakat semakin meningkat juga. Yang keempat, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga berbanding terbalik dengan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi, masyarakat akan cenderung untuk menabung. Sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga, maka masyarakat akan cenderung untuk berinvestasi. Selanjutnya, tingkat konsumsi konsumen. Semakin tinggi tingkat konsumsi konsumen berarti juga bahwa daya beli masyarakat meningkat dan berputarnya roda ekonomi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran. Semakin rendahnya tingkat pengangguran, maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Sekian dari paparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.